Oke kawan-kawan, sekali lagi kami satu geng untuk masuk hutan mencari madu tualang. Pada hari ini kami sekali lagi beroperasi di kawasan yang sama, tapi pokok kayu yang tidak sama. Jadi sekarang Roni KM pun tidak ketinggalan juga bersama dengan geng-geng kita. Dan sekarang ini kami berada di tempat parking moto. Selalunya kita mendapat ataupun melihat video waktu perjalanan, tapi kali ini kita mulakan video kita di tempat parking moto dan seterusnya dalam perjalanan menuju ke lokasi ataupun pokok kayu yang tempat tualang itu bersarang. Di dalam perjalanan kami menuju ke tempat pengambilan madu tualang, kami akan menggosok parang dulu sebab sampai sana banyak kerja-kerja yang memerlukan parang. Jadi sekarang ini kami punya parang ini tidak dia punya kata zaman. Jadi kami akan gosok dulu supaya sampai sana senang saja kami buat kerja. Begini menggosok parang. Kalau kita mau parang kita tajam dan putih, kita ambil batu yang kasar-kasar sedikit lah. Begini. Kita tengok kita punya parang nanti siap gosok putih melati. Kalau orang-orang kampung tidak boleh hidup kalau tidak parang. Sebab parang ini bukannya untuk berperang, tapi untuk kegunaan setiap hari dan apa saja aktiviti di kebun dan juga di rumah. Tapi kalau macam orang-orang yang berpelajaran bekerja ya, di orang tidak pegang parang tapi pegang pensil. Tapi kami pegang parang lah. Inilah saya punya kegiatan. Nunut guna na pengigit nun na. Sila pangapis sa pangano di gula da patiyukan. Contoh dok. Sunto na patiyukan na papengkalang apa ning sibga. Oh, jadi ilam atarom no kamu ya. Jadi na amo bulit taramon kasi ito mga tao katuwang na pati amo kita tunturuon to. Pangatarom na. Oke, lawalah. Selepas beristirahat tadi sambil menggosok parang, dan sekarang ini kami sedang meneruskan perjalanan kami menuju ke tempat lokasi. Dan tiba-tiba juga saya terjumpa si Roni KM mengambil konten juga. Nah, boleh nampak, tapi tidak apa. Mari kita teruskan perjalanan, sebab perjalanan kita masih sangat jauh. Oke, nampaknya sekarang ini kami mulai lagi naik bukit. Sebab tadi kami sudah sampai di atas bukit dan turun bukit. Dan sekarang ini mau mulai naik lagi. Sekarang ini kami beristirahat semua. Oke, ini dia Ambil bula-bula. Oke. Ini adalah tenggiling kecil tapi size dia memang besar. Macam size pinang. Pinang tua nampaknya, tenggiling hutan tebal. Wih, nah besar oh. Macam macam buah mangga. Di sini ada punya kaki banyak beribu-ribu dia punya kaki nih kalau dia sudah buka. Sebab ini masih lagi dia bergulung. Kalau kita tunggu nih mungkin dekat 30 menit ini atau lebih daripada 30 menit. Jadi sekarang ini kami sudah sampai di atas bukit dan sekarang ini kami beristirahat sebab menunggu waktu gelap. Sebab kami punya lokasi ataupun pokok yang tempat bersarang madu tualang itu kami sudah nampak tuh. Jadi di sebelah sana pun ada kijang berbunyi. Dapat juga kita makan sup kijang. Oke, itu ada iklan saja, iklan. Sebenarnya inilah kelengkapan kami bila kami mengambil madu tualang. Ini adalah gelen, ini adalah belde. Oke. Sebab bila malam nanti
kami akan buat tangga pakai besi, kasih pacak di pokok-pokok sampai di atas pokok, dan kami akan buat pengasap untuk madu tualang. Selepas itu kami bukan kami atau bukan aku, tapi kawan kita yang otai itu yang mengambil madu. Selepas itu kami akan proses dan kami akan bawa balik, seterusnya akan dijual. Jadi siapa-siapa yang mau odo madu tualang boleh PM ataupun boleh komen di YouTube Tabilong TV Sabahan ataupun Roni KM. Nah, sekarang ini kawan satu lagi sudah sampai. Ya sebetulnya dia kami ini sangat ramai, sebab kalau 2, 3, 4, 5 orang saja susah mau ambil itu madu tualang. Jadi kita akan lihat nanti kawan siapa yang baru datang itu. Harap-harap kawan dia itu pun yang legend juga untuk mengambil madu tualang. Mantap. Ini dia, kami punya otai masih berbisa. Sudah mengambil kelengkapan-kelengkapan untuk pengasap madu tualang. Kita boleh nampak kayu itu masih lagi hidup, tapi kami akan kasih koring itu. Lebih kurang 3 jam kasih koring. Pas itu baru kami ikat, dan itulah pengasap kami bila mengambil madu tualang. Tapi bukan saya, dia ini otai. Ini nampak. Otai masih berbisa. Umur dia ini sudah mencacah dekat-dekat 70 tahun, tapi masih boleh memanjat berpuluh-puluh kaki tinggi. Otai masih berbisa. Dan ada lagi di sana yang baru sampai. Ini pun otai muda masih berbisa. Ini dia. 2 orang pula kami punya geng otai muda. Ini otai muda berbisa juga. Kita akan nampak nanti malam aksi-aksi dia. Motorapik di atas pupuan. Nah. Oke, ini dia kami punya rekan baru saja sampai. Ini dia pelapis kami punya otai Ini untuk tukang panjat. salah satu. Jadi sekarang ini saya Tabilong TV Sabahan bersama dengan geng-geng otai-otai legend-legend sedang membuat pengasap madu tualang. Oke. Sekarang ini menunjukkan masa lebih kurang jam 6.30 sudah. Jadi kami perlu bersiap-siap sudah untuk membuat pengasap. Tapi ini masih hidup ini. Kami kasih koring lagi pakai api supaya dia banyak asap dan banyak api. Lepas itu baru kami ikat dan kami akan bawa di atas pokok kayu untuk pengasap. Nah, untuk pengetahuan kepada kawan-kawan, inilah kami punya kerja ini, hidup di kampung. Sebenarnya hidup di kampung ini tidaklah susah macam yang kita sangkakan. Hidup di kampung ini sangat happy. Tengok jam berapa sendiri buat kerja, cuma gaji bulan tiada, tapi memang ada pendapatan lah. Ini kami punya pelapis juga, sebab ini pandai sudah naik di atas dan barani sudah. Kami ini perlu berguru lagi dengan mereka, dan kami ini pangkat kami ini hanya di bawah saja, baru 1 paku. Tukang pungut-pungut sarang saja. Sekarang ini kami sudah sampai di lokasi mengambil madu tualang. Oke, ini dia pokok dia. Dan masih ada lagi kesan-kesan papak. Ini dia. Ada lagi kesan-kesan dia. Dan di atas pun kita boleh nampak dia punya kesan. Nah, ini kita boleh nampak di atas sana. Oke. Dan di atas adalah madu tualang, tapi di bawah kita ada satu kejutan. Nah, ini dia. Kolulut jenis bigami ada di sini. Ini dia kolulut jenis bigami. Dia punya muncung pun damar.
Jadi sekarang ini kita ada nasib, tapi ini hanya perhiasan saja. Kita tidak boleh ambil sebab pokok ini sangat berharga. Dan inilah salah satu pemilik ini pokok. Sebab dia yang pertama mengambil ataupun menuai madu tualang di atas pokok ini. Jadi kami akan teruskan kerja-kerja kami pembersihan di kawasan sini supaya tahun depan kami senang mengambil hasil dia lagi. Oke. Ini kita punya bro. Beginilah cara-cara membuat tangga kalau mau naik di atas untuk mengambil sarang madu tualang ataupun madu. Nah, begini. Ini baru lebih kurang 10 kaki. Nah, bayangkan kalau sudah 100 kaki, tentu rasa memang penat. Sampai sudah kami punya activity ataupun sampai sudah masa untuk mengasap madu tualang yang berada di atas pokok kayu. Nah, kita boleh nampak itu api yang dimana kita keringkan tadi ataupun kita buat tadi itu, kita boleh nampak. Nah beginilah cara-cara pengambilan madu tualang kalau di kampung kami, cara tradisional punya. Boleh nampak. Kita boleh nampak itu sarang madu tualang dipukul.